Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Obas kita kali ini di konten Obas obrolan santai. Saya saat ini sedang bersama dengan, sudah tahu pasti, Mr. Sandy, Bro Sandy, teman saya di dalam ataupun di luar sekolah. Kebetulan saat ini saya sedang berada di sekolah Budi Luhur Pondok Aren, sedang juga beliau kebetulan kok beliau bro ini kebetulan ngajar di kelas 6 dan saya mau tanya-tanya persiapan wisuda, karena wisuda tahun ini seperti yang kita ketahui bersama dilakukan secara online. Dan kita langsung aja lah. Halo bro, apa kabar? Halo. Gimana Semuanya? persiapan untuk online graduation gimana? Ya alhamdulillah sih, dari kemarin kita sudah Hmm. dapatin semuanya, konsep awalnya dari mulai pembukaan sampai penutupan. Oke. Emang ini perdana ya, first and maybe the last. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir graduation online, karena tahun depan kita juga ngarepin ada pandemi lagi, ya kita graduation offline langsung. Oke. Nah kemarin kita udah siapin konsep awalnya. Yang jelas yang pertama kita pas tetap ada MC, ada apa namanya, ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian ada sedikit entertainment dari anak-anak. Seperti kurang lebih selayaknya melakukan graduation Ya normal mungkin, ya. mungkin kita di sini agak kurang apa ya namanya, show dari biasanya kan kalau graduation sebelumnya tahun-tahun yang lalu kan ada show dari unit TK, Ada theatrical juga gitu kan. Keren dah pokoknya. pokoknya ada banyak show yang kita bisa nikmatin buat selingan sebelum dan sesudah acara pentas kucir. Nah kalau sekarang ada show-shownya itu mungkin entertainnya cuma ya itu anak-anak aja nanti dari kelas 6 itu sendiri. Tapi dijamin pasti tetap menarik gitu Ya, disaksikan. tapi esensi daripada upacara pelepasan apa namanya kelas 6 ini tidak akan berubah. Jelas di sini nanti ada simbolis pindah kucir juga, anak-anak juga pakai toga. Kemudian kita resmi formal semuanya, capsek semua kita pakai seragam. Bukan pakai seragam, pakai apa namanya, baju formal seperti jas, Baju kebaya. toga. Bukan untuk panitianya. Oh, untuk panitia. Oke. Baju formal untuk panitianya, kemudian anak-anak pakai toga. Ya pokoknya kurang lebih hampir seperti graduation offline, tapi kita lebih kurang di show entertainment aja. Esensinya tetap masih dapat di situ ya. Tetap ada. Karena Pelepasan wisudawan wisudawati kelas 6 untuk tahun 2019-2020. wis mantap bro. Wisuda kali ini kan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya kan bro. Jelas beda. Pesan dan kesan itu apa bro untuk anak-anak yang lulusan tahun ini, lulusan generasi 2020 ini? Pesan dan kesannya banyak banget. Tapi sebelum dijawab, banyak nggak anak-anak keluhan dari anak-anak, Mister, Miss, kok online Miss gitu, Online. wisudanya gitu? So far sih nggak ada ya, karena Nggak ada. mereka paham bahwa Karena mereka sudah paham, oke? paham kalau ini situasi memang sulit dan ini udah harus menjadi sesuatu yang baru buat mereka semua. Gitu. Ada pendapat lulusan tahun ini punya kualitas yang tidak sebagus dengan yang lain. Gimana pendapatmu bro? Nah itu pendapat siapa dulu? Oke. Kalau your opinion? Kalau pendapat saya justru ini untuk rata-rata lulusan tahun ini ya bagus ya. Menurut saya ya. Dan bisa bersaing ya dengan lulusan sebelumnya ya.
Oke. Walaupun diadakan ujiannya secara online, tapi tidak merusak integritas dan kejujuran ya saat mengerjakan ujian itu sendiri. Semuanya nilainya murni. Bahwa kalau ada nilai yang jelek-jelek ada, itu artinya kan Wajar, normal artinya gitu. anak-anak mengerjakan ujian tersebut secara online walaupun di rumah, tapi tetap dengan kejujuran. Artinya murni itu nilainya semua. Dan mereka melakukan itu dengan jujur, bro. Ya, Oke. rata-ratanya pun itu tidak ada deviasi yang parah ya. Jadi anak-anak tuh rata-ratanya ya apa namanya distribusi nilainya itu bagus. Nggak ada yang tinggi-tinggi banget, nggak ada yang rendah-rendah banget, nggak ada. Jadi nilai Rata-rata dan quality dan quantity dari Kalau- wisudawan kalau 2020 ini tetap menjadi unggulan buat ya. kita. Sebetulnya nilai bukan jadi orientasi kita sih, Oke. tapi itu kan bonusnya ya. Oke. Cuma kita karena kita yakin bahwa prosesnya itu baik, ya hasilnya jadi begini bagus. Iya, dan mereka bisa melalui proses itu dengan luar biasa loh, bro. Iya, betul. Karena untuk melewati masa belajar di rumah pandemi ini tuh bukan hal yang mudah buat anak-anak loh. Iya, betul. Apalagi untuk adik-adik yang di kelas 6 ini. Dan emang sudah jadi garis gitu ya, garis Tuhan juga. Oke. Tahun ini kan sekolah itu apa namanya mengharuskan anak-anak memakai apa gadget tablet. Iya, Yang tadinya itu menjadi kontradiksi sama orang tua gitu. Karena untuk apa kok sekolah pakai gadget kok? Sebelum pandemi ini ya. Sebelum pandemi ini. Oke. Ternyata, nah disinilah hikmahnya adanya pandemi COVID-19 ini. Ternyata kepemilikan gadget untuk anak-anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat mereka pembelajaran online. Nggak perlu pinjam handphone orang tua, nggak perlu pakai handphone kakaknya atau yang lain-lain. Mereka pakai gadget sendiri untuk belajar sendiri, ya. Berhubungan langsung dengan gurunya setiap hari. Dan mereka itu selayaknya sekolah dari jam 8 sampai jam 12 mereka full belajar. Tanpa, wah aku mengeluh, justru mereka Enjoy dengan gadget. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada efek negatif dan efek positif kan. ya, Tapi bagaimana peran kita sebagai orang yang lebih tua, guru dan orang tua itu bisa mengarahkan anak-anak. Karena di 2045 nanti di menuju Indonesia emas itu ya anak-anak kita saat ini menjadi calon pemimpin bangsa kita, bro. Dan sangat bisa berkompetisi dengan anak-anak di negara lain, terutama soal teknologi. Terakhir, bro, pesan untuk para wisudawan dan wisudawati di tahun ini. pesannya nanti untuk mereka yang sudah lulus dan nanti meneruskan ke sekolah di jenjang berikutnya, jangan lupa dari 9 pilar kebudi luhuran itu dipegang teguh, tidak hanya diingat tapi dipraktikkan. Kemudian bawa nama budi luhur ini sebagai sebuah kebanggaan buat kalian semua. Satu lagi, ketika sudah di sekolah baru, kalian jangan lupa perbanyak teman, ya. Banyakin teman, karena semakin banyak teman semakin banyak keuntungan buat kalian, semakin banyak ilmu buat kalian. Kemudian apa namanya, hormati guru, itu aja kuncinya buat di sekolah yang baru. Mantap, thank you, bro. Siap, bro. Demikianlah obrolan santai kali ini saya bersama Mr. Sandy, teman saya juga, biasa saya panggil bro, coy, cumi dan everything lah. Tapi terlepas dari itu, dia sebagai guru di kelas 6 juga punya semangat, punya motivasi untuk para wisudawan dan wisudawati di tahun 2020. Oke,
Untuk kalian yang saat ini mempersiapkan diri untuk melakukan wisuda, tetap semangat, tetap 9 pilar kebudiluhuran dijalankan, tidak hanya dihafalkan. Oke, bye bye semuanya.